Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Dani Mustafa. Saya dari kelas KIM. Di sini saya akan menjelaskan mata pelajaran fikih pada materi ke-9 tentang mazhab Syafi'i dan mazhab Hambali. Imam Syafi'i lahir pada tahun 150 Hijriah dan beliau wafat pada tahun 204 Hijriah di kalangan keluarga miskin di Palestina. Ayah beliau wafat pada waktu beliau masih kecil. Dalam buku Teuku Khairul Fazil dijelaskan bahwa Imam Syafi'i mengidentifikasi ijtihad dengan qiyas. Adapun metode ijtihad Syafi'i yaitu dengan rujukan ulama, Al-Quran, dan Sunnah. Ijma', qiyas, syarat yang harus dipenuhi dalam mujtahid menurut Imam Syafi'i. 1. Mengetahui bahasa Arab, mengetahui hukum Al-Quran, ilmu bahas atau ilmu balaghah, ilmu tafsir, teori naqs dan mansukh. Asy-Syafi'i berpendapat, contoh seperti tentang masalah imamah, bahwa sifat Allah bukanlah suatu yang berlainan dari zat. Al-Quran adalah kalamullah, bukan kalam dari makhluk. Dalam bidang iman, itu terdiri atas tasdik atau keyakinan dan amal. Imam Syafi'i membuat kitab, dan kitab itu dibagi menjadi dua. Yang pertama, kitab itu dinisbatkan untuk Imam Asy-Syafi'i itu sendiri, dan yang kedua, kitab itu dinisbatkan kepada sahabat-sahabatnya. Yang kedua, mazhab Hambali. Imam Hambali lahir pada bulan Rabiul Awal tahun 164 Hijriah dan wafat pada hari Jumat 12 Rabiul Awal tahun 241 Hijriah. Masa yang dihadapi adalah kematangan fikih. Beliau adalah imam dalam bidang hadis melalui ahlinya pada hadis dan atsar. Fatwa Hambali pada fikih berpegang pada hadis, khobar, dan atsar. Beberapa pendapat tentang wudhu menurut Imam Syafi'i dan Imam Hambali. Yang pertama, Imam Syafi'i, 1. Niat. 2. Membasuh wajah atau batas dari tumbuhnya rambut sampai ujung dagu. Yang ketiga, membasuh kedua tangan sampai siku. Yang keempat, mengusap bagian kepala. Yang kelima, membasuh kedua kaki sampai mata kaki. Dan yang keenam, tertib. Dan menurut Imam Hambali, yang pertama niat, yang kedua membasuh wajah, yang ketiga membasuh kedua tangan sampai siku, yang keempat mengusap seluruh kepala termasuk juga telinga, yang kelima membasuh kedua kaki hingga mata kaki, dan yang keenam muwalat, yaitu berurutan antara membasuh anggota wudhu dan apabila telah selesai pindah untuk melakukan pada anggota yang lain. Hal-hal yang membatalkan wudhu menurut Imam Syafi'i adalah 1. Keluarnya sesuatu lewat qabul dan dubur. Kedua, tidur yang dalam bukan posisi tamakun. Maksudnya tidur dalam posisi tamakun adalah tidur yang di situ tidur itu seseorang itu bisa diartikan bersandar, itu tidak boleh. Dan yang ketiga, hilang akal karena mabuk, tidur atau sakit. Yang keempat, menyentuh kemaluan dengan telapak tangan. Dan yang kelima, menyentuh kulit yang bukan mahram. Dan menurut Imam Hambali,
Satu, keluarnya sesuatu lewat qabul dan dubur sama seperti Imam Syafi'i. Dan yang kedua, tidur. Yang ketiga, hilang akal karena mabuk, tidur atau sakit, sama menurut Imam Syafi'i juga. Dan yang keempat, menyentuh kemaluan dengan telapak tangan, sama juga dengan Imam Syafi'i. Dan yang kelima, menyentuh kulit yang bukan mahram disertai dengan syahwat. Mungkin itu penjelasan materi ke-9 dari saya. Apabila ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.